Dalam 1 bulan terakhir ini ada banyak kejadian aneh yang saya alami. Sebagian saya bisa mencerna, saya mengerti apa maksudnya. Sebagian lagi sejujurnya saya sedang mencoba mencerna untuk mengerti kemana sebetulnya arah yang Tuhan sedang bawa buat gerejanya pada hari-hari ini. Orang Kristen yang berjalan tanpa kompas yang jelas, sebetulnya dia seperti orang yang pergi yang tidak jelas tujuannya mau kemana. Dan kalau kita pergi dengan tujuan yang tidak jelas, saudara hanya akan menghabiskan energimu dan tidak ada apapun yang terbaik yang bisa dihasilkan. Jadi menjelang Tuhan datang yang kedua kali, saya berdoa tidak ada orang lagi yang mencoba untuk meraba kemana Tuhan akan membawa kita, dalam pengertian sama sekali total buta dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saya mau cerita beberapa hal karena buat saya ini satu sisi adalah konfirmasi, sisi yang lain saya melihat bahwa ada begitu banyak hal di dalam alam roh spiritual yang sejujurnya kita juga belum terlalu memahami betul. Saudara, dalam beberapa hari yang lalu kami kedatangan tamu dan saya minta beliau muter ke banyak tempat dan dia seorang hamba Tuhan, dia pemain violin yang luar biasa diurapi, namanya Maurice Clark. Siapa yang sempat mendengar pelayanannya dalam beberapa minggu yang lalu? Oke, siapa yang belum pernah dengar dia sama sekali dan belum tahu sama sekali? Nah, orangnya seperti ini, ada CD-nya yang dijual, bagus, dan saya kenal dia pertama kali ketika dia bertahun-tahun, ternyata 20 tahun, dia bersama-sama dengan Benny Hinn, dan hampir setiap kali ada KKR, dia akan diundang untuk bermain violinnya. Dia orang Yahudi, istrinya namanya Deborah, juga orang Yahudi, badannya gede. Dan Deborah ini adalah karateka dengan 3 sabuk hitam dan 3 karateka. Bayangin, suaminya begitu lembut main, istrinya luar biasa ini. Saya lihat itu pasangan yang ajaib sekali. Saya berkata pasti suaminya nggak akan berani melawan dia. Karena yang diancam, dihajar pasti bukan suaminya tapi violinnya. Nurut tidak, nurut tidak, nurut tidak. Iya. Dan kenyataannya memang jadwalnya semua yang ngatur istrinya. Inspirasi buat beberapa orang mungkin. Tapi orang ini pernah diangkat Tuhan ke surga. Dia pernah dibawa Tuhan jalan-jalan ke surga, saudara. Dan sejak itu saya melihat hidupnya berubah. Dan dia orang yang dipakai Tuhan bernubuat. Sejujurnya saya berkata, saya kaget dengan ketajamannya. Saudara, beberapa bulan yang lalu, anak saya yang laki, namanya diganti oleh John Evans ini. Dia berkata, kamu tidak boleh lagi pakai nama Sam, apalagi Sammy. Sammy itu nggak pernah bulat, gitu. Kalau Sammy itu kan rada-rada setengah-setengah gitu ya. Dia berkata gini, Tuhan berkata, namamu adalah Joseph, katanya. Baru-baru ini, dia belikan anak saya kalung, bandulnya gede, emas, semuanya emas dengan tulisan Minister Joseph. Wih, saya bilang luar biasa. Saya tidak cerita ke Maurice Clark. Satu hari ketika ibadah selesai, minggu pagi saya masih ingat, saya berkata, doain kami dong. Pada waktu itu ada saya dengan keluarga, dengan anak-anak, dan kemudian dia mulai berdoa. Dia tutup matanya, dia berdoa, dia bernubuat. Lalu tiba-tiba di tengah-tengah dia bernubuat, sampai saya buka mata, saudara. Dia tetap tutup mata dengan nunduk begini. Tiba-tiba dia berkata, Joseph, saya sampai kaget. Dan kemudian dia nubuat persis. Padahal dia tidak tahu bahwa namanya diganti jadi Joseph. Saudara, sampai seperti itu sebetulnya Tuhan pakai hidupnya. Kalau Anda bergaul dengan dia seorang pemain violin yang sangat perfeksionis. Kami minta dia untuk bicara di anak-anak yang belajar sekolah musik tempat kami.
Baru setahun tuh saudara, wih kalau jadi guru galaknya luar biasa. Well anyway, yang saya mau sampaikan adalah begini. Pada waktu pertama kali setelah beberapa hari di Semarang, saya akhirnya bisa ketemu dengan dia karena saya juga banyak muter ke banyak tempat. Lalu kemudian saya ngobrol dengan mereka berdua. Selesai bicara karena sore itu dia harus ngajar di Impact di kelas malam. Dia bilang, permisi aku mesti ngajar. Terus saya antar dia keluar dari green room saya. Dan pada waktu dia keluar dari green room, menjelang dia keluar, tiba-tiba dia lihat saya, dia berhenti, saudara. Sekian detik saya tahu dia berhenti, terus matanya berkaca-kaca. Dan dia berkata begini, Pastor, aku lihat kamu itu diberi Tuhan, kamu sedang mengenakan jubah ungu yang bagus sekali. Dengan hiasan ornamen emas yang bagus sekali. Lalu kemudian dia melihat, aku lihat di atas kepalamu ada mahkota besar dan bagus sekali. Sebetulnya kita kan nggak pernah cerita ya, bahwa kita mengerti ada panggilan raja, pekerja, dan sebagainya. Dan tiba-tiba dia membungkuk, dia berkata, Your Highness, katanya. Wah, saya terima hormatnya, saya bilang, Tuhan memberkatimu, nak, kemuliaan bagi Tuhan. Itu pertama saya kaget, saya bilang, ngerti juga dia ya di alam roh. Lalu kemudian beberapa hari setelah itu kami ngobrol lagi, saudara. Saya masih ingat itu hari Sabtu kalau nggak salah ya, atau Minggu sore saya lupa. Duduk di tempat makan kami, kemudian saya mulai cerita. Saya bilang, saya dengar kamu dibawa Tuhan ke surga. Saya dengar kamu lihat rumahmu. Ya, saya lihat rumahku. Dia cerita begini. Terus saya berkata, aku gantian ya, aku mau cerita. Dan saya cerita pengalaman saya. Begitu saya cerita, dia diam, saudara. Saya lihat mata itu yang sama, mulai berkaca-kaca. Lalu kemudian kita ngobrol sangat banyak, dan dia berkata begini, aku tidak menduga bahwa aku bisa ketemu orang yang sama-sama aku bisa ajak ngobrol tentang surga seperti ini. Karena banyak hal yang aku tahu, aku tidak berani cerita, daripada dia katakan sesat. Dan setelah ngobrol beberapa saat, kemudian kami kebaktian, saya ambil mic nyembah Tuhan. Selesai ibadah, mereka berdua temui saya. Dan mereka berkata begini. Dia berkata, aku lihat ada perpaduan aneh di hidupmu. Saya bilang, oh ya, aneh yang seperti apa? Dia berkata, kalau aku lihat cara nyembahmu, aku bisa lihat Daud. Tapi kalau aku lihat yang kamu kerjakan di gereja ini Salomo banget katanya. Dan istrinya adalah saudagar pedagang berlian tadinya. Dan sampai sekarang hobinya dagang, saudara. Tajam sekali. Soal dagang. Soal suara Tuhan tidak. Soal mencium duit dia tajam sekali. Tapi jangan terlalu banyak bergurau dengan dia. Dan 3 sabuk hitam karateka. Dia berkata begini, saya kalau lihat semua yang kamu buat, dia berkata, ini duit semua nih. Salomo. Saudara sekalian, beberapa pembicaraan seperti itu membuat saya merenung sebetulnya. Bukankah selama beberapa tahun terakhir ini kita percaya akan ada perpaduan pengurapan Daud dan Salomo. Ya toh, kalau Anda ikuti kita nyanyikan lagu-lagu seperti itu, karena kita percaya ada penyembahan, ada pelayanan hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan, tetapi orang percaya akan begitu sangat diberkati, seakan-akan seperti zaman Salomo, bahkan lebih lagi. Karena itu saya ketika melihat akan ministrinya, saya berkata, Tuhan, dia datang memberikan banyak peneguhan. Dia suka ke Mahanaim, sebab dia berkata, saya hanya tidur beberapa jam, langsung dibawa ke surga lantai 5. Dan istrinya berkata, saya ingin lagi, khususnya kalau ada lift. Karena istrinya cukup langsing, jadi jalannya begini, saudara. Tapi lumayan, dia berkata, ketemu surga saya di lantai 5, bukan tingkat 5, lantai 5. Well anyway, dia sangat diberkati. Tapi yang saya mau ajak Anda merenung adalah begini. Saya pribadi percaya ada sesuatu yang ajaib. Sebab pada waktu malam terakhir kami makan, lagi makan ini,
Karena malam itu kami ada tamu dua. Dia sedang melayani, datanglah pengajar Impact yang minggu berikutnya. Dia orang Palestina, dia seorang doktor teologi, dia pimpinan sekolah Alkitab yang di Bethlehem. Kalau Anda ikut saya ke Israel beberapa tahun lalu, kita pernah kebaktian di tempat dia. Dan saya undang dia untuk mengajar. Dia bekas saudara sepupu kita, terima Tuhan, berapi-api, cinta Tuhan, penuh Roh Kudus, dan kemudian dia datang. Dan saya malam itu saya berkata, saya minta mereka berdua ucapkan berkat buat gereja, buat semua kita, buat bangsa. Saya ngomong sama mereka, kita adalah anak-anak Abraham. Saya ngomong sama yang orang Palestina, kamu anak dari keturunan Ismail. Dia berkata betul. Yang Maurice Clark saya bilang, kamu keturunannya Ishak, karena kamu orang Yahudi. Yes, saya keturunan Yesus Kristus. Nah, ya toh, betul kan? Alkitab berkata di dalam Yesus kita adalah keturunan Abraham dan berhak mendapatkan janji itu. Jadi kita baik-baik di sini. Lu di sono perang, di sini baik-baik, ya. Anak-anak Abraham berkumpul, unity, berkat Tuhan akan dicurahkan. Amen. Lalu saya minta yang Palestina, saya bilang tolong berkati. Dia ngomong begini, saya berkati pakai bahasa apa? Arab lah. Oh oke. Langsung bilang salam, terus saya nggak ngerti saudara, tapi katanya bagus sih, itu berkat yang dia ucapkan bagus sekali, dia ucapin dalam bahasa Arab. Lalu kemudian keturunan Ishak, dia langsung buka, itu buku doanya saudara, berkat yang diucapkan oleh Imam Harun yang Tuhan perintahkan untuk umatnya, dan dinyanyikan, dan saya juga nggak mudeng saudara, tapi saya percaya dia berkata ini berkat Imam Harun. Lalu kemudian setelah keturunan Ismail dan Ishak, keturunan Yesus yang memeteraikan dan memberkati. Amen. Dan menurut saya itu komplit. Malamnya waktu kami makan sama-sama, saya suka sih, saya melihat akan unity yang bagus. Saya berkata satu hari akan seperti ini terjadi, ketika lawatan terjadi luar biasa. Nah, saudara sekalian, istrinya bisikin saya, dia berkata gini, Pastor, ini buat aku pribadi sesuatu yang luar biasa. Kita tidak pernah merencanakan mendadak bisa ketemu seperti ini. Dan menurut aku ini sesuatu yang sangat profetik dan luar biasa. Saya bilang amin. Terus kami makan, ngobrolnya yang lain. Tiba-tiba Maurice Clark, selesai dia kelar makan, dia melihat ke saya lihat lagi mata yang sama. Dia kalau sudah mulai masuk di alam roh itu matanya beda saudara. Terus dia berkata gini, Pastor, Tuhan baru berkata kepada saya, maksimal 9 bulan lagi, kalian akan terima berkat yang tidak pernah terpikirkan. Dan dia berkata, aku lihat seperti atap besar itu ambrol, dan blessing Tuhan turun dengan luar biasa, yang tidak pernah kamu impikan. Dia berkata maksimal 9 bulan lagi. Saya ingat akan nubuatannya Ibu Nani di awal tahun waktu kami berdoa. Ibu Nani berkata, sebetulnya beliau berkata, sekitar September Oktober tahun ini Tuhan akan mencurahkan blessing yang luar biasa buat kita. Saudara sekalian, gunanya apa Pak berkat Tuhan itu? Supaya kita punya kebebasan melakukan apapun yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Itu kelimpahan. Kalau sekedar Anda pengen punya mobil baru, terlalu murahan. Yang namanya prosperity diterjemahkan itu. Tapi saya percaya kelimpahan artinya kita akan diberi Tuhan kebebasan melakukan apapun yang Dia perintahkan. Dan tidak ada hambatan yang lain. Dan saya percaya itu yang sebenarnya hari-hari ini sedang Tuhan kerjakan dan siapkan. Mengapa kita deklarasi? Supaya bangsa ini tidak punya utang baru. Kita merdeka betul Yobel. Karena tahun ini tepat 50 tahun setelah peristiwa G30 SPKI, tapi juga Indonesia merdeka 70 tahun. Semuanya ada di tahun ini. Makanya saya mau berkata buat saudara, peristiwa nanti kita buat acara di Semarang tanggal 18 sampai 20 adalah sesuatu yang sangat penting.
Karena Tuhan berkata itu saatnya aku akan mengimpartasi kesanggupan untuk masuk di Yobel besar. Karena saya mau berkata buat saudara, tidak semua orang sanggup diberkati luar biasa. Saya sudah lihat orang-orang tertentu begitu diberkati, malah undur dan murtad dan meninggalkan Tuhan dan menikmati dunia. Tapi saya berdoa tidak dengan kita, sebab Tuhan punya destiny yang ajaib buat semua kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, izinkan saya sampaikan beberapa poin penting buat menyiapkan akan Yobel buat semua kita. Ada banyak poin yang Tuhan berikan sebetulnya, dan saya ingin mengalir saja seberapa Tuhan menyiapkan kita. Yang pertama, mari kita lihat Yehezkiel pasal yang ke-46, ayat 16 dan ayat yang ke-17. Kitab Yehezkiel pasal yang ke-46, ayat yang ke-16 dan 17. Beginilah firman Tuhan Allah, kalau raja itu memberi sesuatu pemberian dari milik pusakanya kepada salah seorang anaknya, maka itu menjadi kepunyaan anaknya, dan milik ini menjadi pusaka mereka. Kalau ia memberikan pemberian dari milik pusakanya kepada salah seorang hambanya, maka itu menjadi kepunyaannya sampai tahun kebebasan. Tahun apa itu Pak? Yobel. Lalu perhatikan, harus kembali kepada raja itu. Hanya anak-anak raja itu boleh mewarisi milik pusakanya. Saya mau tanya, siapa yang tahu Anda adalah anak Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Dalam Kisah Rasul Alkitab berkata, barang siapa percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Kata kuasa itu artinya sebuah otoritas kerajaan. Nah, jadi ini yang terjadi. Saudara, kalau Anda perhatikan, tidak ada kepercayaan apapun di dunia yang mengajarkan bahwa Allah di surga adalah Bapa kita dan kita anak-anaknya. Tidak ada. Kecuali siapa yang mengajar itu? Yesus. Ingat ketika para murid berkata, ajari kami berdoa. Maka untuk pertama dia berkata, kalau kamu berdoa, katakan begini, Bapa kami yang di surga. Artinya kita adalah anak-anaknya. Nah, kalau Anda membaca ayat ini, beberapa orang bingung, artinya apa Pak? Saya jelaskan artinya. Pada waktu nanti kita masuk tahun Yobel, secara legal sebetulnya, semua berkat properti kepemilikan apapun yang hari ini dipegang bukan oleh anak Tuhan, secara legal harus kembali kepada Tuhan. Kecuali properti kita, karena kita anak-anaknya, karena saya anaknya. Anda siapanya saya nggak tahu. Tetangga, keponaan, pegawai, saya anaknya. Entah dengan saudara. Maka ini yang terjadi. Pada waktu Yobel, semua di seluruh dunia yang memiliki properti apapun, yang memiliki akan pemberian daripada raja di atas segala raja, secara legal itu harus kembali semua kepadanya di tahun Yobel. Hanya kita yang boleh memilikinya selama-lamanya. Maka kalau Anda anak yang cerdas, kalau Anda adalah anak, mulai sekarang Anda harus mulai lihat yang mana yang Anda pengen. Kalau saya lihat, Pak Rudi boleh lihat-lihat Pak tanah sekitar. Ini yang sebelah punya siapa? Oh, punya KH ini. KH itu apa? Kohengki. Nah, KH ini. Oh, dia bukan anaknya ini, hambanya ini. Balik ke Tuhan. Terus saya sebagai anaknya, saya akan berkata, Tuhan, nanti sebentar lagi ini balik kan? Buat aku dong. Anda nggak terlalu meyakinkan. Mari kita tutup dalam doa. Saudara percaya sih? Nggak yakin saya. Tapi itu kata firman.
Anda berdoa, Tuhan, aku pengen ruko 3 lantai, buat toko. Jalanlah mulai sekarang, lihat yang mana. Oh, saya mau yang di Pulau Seribu, kejauhan, kagak ada yang beli. Pak, saya kepengen yang ini loh Pak di sini. Cobalah tanya, telepon, oh dijual Pak, tanya. Ajak ngobrol, kalau minggu kemana? Oh mancing saya. Nah, bagus ini. Kok enggak ke gereja? Loh saya bukan Kristen. Oh bukan ya? Saya anak Tuhan. Dia berkata, saya tetangganya, jauh. Lalu Anda mulai berkata, Tuhan, di tahun Yobel, legally, secara legal, ini akan balik kepadamu. Aku ini anakmu. Buat aku dong. Lumayan, yang ini lumayan. Saya beri contoh lagi. Siapa yang belum punya rumah, angkat tangan. Kasihan banget sih Anda ini. Anda punya rumah di surga loh, ya toh? Di dunia belum punya. Oke, siapa yang sudah capek kontrak atau tinggal di rumah permata mertua indah? Siapa yang sudah capek kontrak dan tidak mau pindah-pindah, pengen sesuatu yang ajaib? Angkat tangan, Tuhan melihat dari surga. Oke, mulai dong lihat rumah. Iya kan? Mulai lihat rumah. Tuhan, yang ini kok bagus. Datengin dong. Oh ada Pak, dijual. Telepon dong. Saya nggak punya uang Pak. Mana ayatnya pakai uang? Bahkan Alkitab berkata, hai kamu yang tidak punya uang, marilah. Tuhan itu baik loh. Dia kumpulin semua yang tidak punya uang, marilah. Diajarin apa? Datengin. Wih, ketemu orangnya. Tanya, ngobrol dulu. Anda harus pastikan. Kalau ditanya, Pak, kalau minggu kemana? Oh, streaming saya. Jangan saudara. Nggak bisa itu. Harus beli kalau yang itu. Nggak bisa. Nggak bisa. Maaf. Terus dia akan tanya, diajari Pak Petrus ya? Nggak bisa. Oh, saya kalau minggu ke puncak. Kok nggak ke gereja, Pak? Oh, saya bukan Kristen. Nah, shalom, saya anak Tuhan, Pak. Ya toh? Ajak ngobrol. Nawar nggak, Pak? Kenapa harus nawar? Anda doakan. Anda berkati, di hati berkata, nanti tahun Yobel balik. Terus berkata begini, bawa stiker kecil, gambar mahkota atau apapun, tempel di rumahnya, milik Kristus, milik saya. Kan begitu. Tekniknya bagaimana? Bukan urusanmu. Hidup kita ini hanya berpegang kepada apa yang Alkitab katakan. Kalau Anda tidak percaya, ya memang kalau bukan anaknya sih masa bisa percaya sama bapaknya. Kalau Anda ngaku Anda anak Tuhan, seharusnya Anda percaya dengan bapakmu dong. Pak, saya kepengen punya kantor sendiri. Carilah. Caranya sama. Asal jangan bawa tumen sebotol gede terus Anda kucuri, masalah kan. Apapun Anda bisa berkata, ini milik Kristus, milik saya, aku anaknya. Jadi kita apply dulu ke Bapa di surga, karena semua balik ke dia. Loh Pak, apakah semua akan kehilangan? Loh, saudara jangan pikir mereka walaupun legal seperti itu, tapi kenyataan di dagingnya mereka tidak akan mau. Tapi kalau Anda pegang firman, dia berkata, yes, jadi kepadamu. Ya toh? Kita kan sudah deklarasi toh. Kita percaya perjanjian Yosua yang berkata, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, aku berikan kepadamu.
Buktiin kalau Anda memang sungguh-sungguh. Itu namanya beriman. Amen. Kalau Anda punya hati seperti ini, pada waktu bahtera Tuhan menyapu melanda kita dengan urapan dan hadiratnya, dalam waktu sangat singkat akan terjadi. Sebab ini beberapa hamba Tuhan, nubuatannya kurang lebih sama. Ibu Nani berkata, bulan ke-9. Kemarin 2 minggu lalu malah, Morris Clark berkata, maksimal 9 bulan dari sekarang. Buat saya itu, it's a beginning. Itu baru permulaan. Tuhan sediakan yang luar biasa. Amen, saudara. Nah, saya tidak sedang membuang waktu saya untuk bicara apa yang tidak ada artinya dan gunanya. Tapi mari percaya semua yang dari Tuhan pasti akan terjadi. Oke? So yang pertama Anda lihat di Yeskiel, kita harus bagaimana Pak? Belajar untuk mengintai. Tapi jangan seperti 10 pengintai. Wah, rumahnya terlalu gede, listriknya mahal, nanti kita nggak bisa bayar. Ya sana ngontrak aja. Sekali Anda mengintai, minta mata iman dengan Tuhan. Minta roh iman menguasai kita. Begitu caranya. Saya suka kesaksian ini. Bertahun-tahun yang lalu, Morris Cerullo setiap tahun dia buat acara di San Diego. Dia undang orang dari seluruh dunia. Dan dia kerepotan untuk cari penginapan buat mereka. Satu hari dia jalan lihat Hotel Marriott, saudara. Dia turun dari mobil, dia berdiri. Dia teriak sambil dia tunjuk hotel ini. I will buy this. Aku akan beli ini. Kita lebih canggih. Ini punya saya. Itu saudara, ya toh? Oh, dia mesti bayar. Harusnya lebih canggih dong. Sudah deklarasi kok. Terus tidak boleh di luar, masuk ke dalam. Ngapain? Cari toilet dan pendudukan dimulai. Nah, itu. Saya ngomong beneran loh saudara. Beneran. Duduki bener. Yang percaya katakan amin. Terima kasih untuk iman saudara. Harus itu. Harus. Jadi yang pertama Anda harus mengintai, ngintainya dengan mata iman. Yang kedua, ini ajaib sekali. Imamat pasal 25 ayat 21. Imamat pasal 25 ayat 21. Maka aku, Tuhan, akan memerintahkan berkat-Ku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk berapa tahun? 3 tahun. Di tahun ke-6, itu tahun menjelang masuk tahun Yobel, maka Tuhan memerintahkan berkat ke kita berapa kali lipat saudara? 3 kali lipat. Kalau Anda membaca Amplified, dikatakan, dan kemudian inilah jawabanku, kata Tuhan, aku akan memerintahkan berkat-berkat yang spesial atasmu di tahun yang ke-6, sehingga akan menghasilkan akan buah-buahan atau hasil panen yang cukup untuk 3 tahun. Saudara sekalian, kalau kita sedang memasuki tahun Yobel, berarti ini tahun ke-6. Berarti sekarang ini Anda harus mengerti, Tuhan memerintahkan berkat untuk Anda dan saya berapa kali lipat? 3 kali lipat. Coba ucapkan dalam nama Yesus. Aku terima berkat khusus yang Tuhan perintahkan masuk dalam hidupku tahun ini 3 kali lipat. Amen. Amin. Tapi artinya apa? Kalau Anda membaca di teksnya, Tuhan menggunakan istilah buah atau hasil tanah, maka itu berarti saudara dan saya diberi hak sebetulnya untuk menentukan seberapa besar yang Anda dan saya terima. Itu ditentukan oleh seberapa taburan saudara. Dan ini penting. Alkitab mengatakan dengan sangat jelas, dan saya tidak usah sungkan untuk mengulanginya. Siapa menabur sedikit
akan menuai sedikit, siapa menabur banyak akan menuai banyak. Dan saya beritahu saudara, kadang-kadang dibutuhkan urapan yang cukup tega seperti Elia mendatangi janda Sarfat. Tapi sebetulnya itulah terobosan yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Saya berdoa sebelum tahun Yobel, sebelum September ini, saudara harus lihat akan taburan saudara. Sebab itu akan menentukan di tahun ini juga sebelum September, seberapa Tuhan akan memberkati hidup Anda dan hidup saya. Dan sebenarnya itulah yang selama ini menjadi masalah dalam hidup anak-anak Tuhan. Saya ini khotbah di mungkin sudah ribuan gereja. Dan saya perhatikan ada satu kebiasaan. Begitu siapapun berkata, saudara mari kita memberi persembahan, tiba-tiba sunyi senyap, kayak kuburan jam 12 malam. Saya tahu orang sedang bergumul. Sebab banyak orang sebetulnya terikat dengan uang. Termasuk orang yang punya uang, terikat dengan uang. Ini aja saya ngomong begini, sunyi senyap. Kalau ngomong berkat dulu, taburan, mulai ngitung, habis loh. Kelimpahan itu dimulai dari jiwamu. Apa itu jiwa? Pikiran, perasaan, kehendak kita. Kalau jiwamu tidak limpah, Anda tidak akan pernah ngerti kelimpahan dan tidak akan pernah mengalami. John Evans ini pernah ngajar begini. Dia berkata jiwa kita tuh harus dididik. Satu hari dia begitu miskin, dia tuh kerjanya dulu tukang batu, saudara. Serius, dia tuh kerjaannya tukang batu di Suriname. Kerjaannya tukang batu. Nah, tukang batu seelit-elitnya tukang batu kan, saudara. Apalagi negara Suriname yang jauh lebih di belakang Indonesia. Dan karena Suriname bekas jajahan Belanda dan banyak orang Jawa yang kemudian pindah di Suriname. Sampai hari ini kalau makanan paling favoritnya kalau di Indonesia tiap hari, dia minta apa? Nasi goreng, saudara. Tidak ada yang lain, dia makan nasi goreng seperti orang kelaparan. Suatu hari dia miskin sekali. Dan Tuhan mulai bicara, John, kalau mentalmu tidak berubah, kamu gak akan pernah bisa menikmati kelimpahan. Dan Roh Kudus memberi ide aneh sekali. Dia punya selembar uang $100. Hanya itu yang dia punya. Terus dia ukur berapa kali berapa, dia potong-potong kertas koran dengan ukuran itu. Sampai tebel begini. Terus dilipat sama dia. Yang paling atas $100-nya dikaretin. Jadi dari jauh kelihatan $100 tebel, terus dikantongin. Kalau pergi kemana-mana, tangannya masuk ke saku celananya sambil dia pegang ini. I'm rich. Aku diberkati. Kalau dia lagi pengen lihat, dia keluarin lagi, dia bilang. Yang kelihatan kan bukan korannya, $100-nya. Jangan belanja kebanyakan, nggak laku, saudara. Sekedar dirasain aja. Saudara pernah itu? Itu kan gila, Pak. Loh, yang gila-gila itu malah jadi kok, saudara. Yang terlalu waras-waras itu nggak jadi apa-apa kok. Apa yang sedang dia buat? Dia didik mentalnya. Dan kedua Tuhan berkata, kelimpahan tidak usah menunggu Anda kaya. Dengan apa yang engkau punya, Anda bisa memberkati orang lain dan ikut dalam pekerjaan Tuhan. Dan itu yang tidak pernah orang mengerti. Orang berpikir dengan Anda menahan banyak hal, Anda simpan buat dirimu sendiri, engkau akan nikmati kelimpahan itu? Enggak. Sekalipun hari ini uangmu banyak, tapi kalau Anda tidak dengan bebas menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan, Anda tidak melimpah sebetulnya. Karena banyak orang kaya, dalamnya miskin sekali.
Sehingga untuk apapun yang Tuhan perintahkan, itu hal yang tidak pernah mau dia lakukan. Tapi ada orang-orang yang uangnya tidak seberapa. Tapi saya melihat dia melakukan apa yang Tuhan mau. Bulan lalu saya baru mendoakan salah seorang gembala di tempat kami, satelit kami. Namanya Pak Pendeta Musa. Dia berkata begini, Pak, tolong doakan Pak. Saya baru diberi orang tanah. Oh ya? Berapa? 0,5 hektar Pak. Kamu dapat 0,5 hektar? Iya. Lu bayar berapa? Tidak Pak. Saya bilang oke, aku doain lah. Saya datang ke tempatnya di pinggir kota Semarang. Saya lihat saudara, 0,5 hektar. Lalu kemudian saya doakan orang yang memberi hadir. Jadi saya ngerti ini pemberian betul-betul diberikan untuk bangun gereja. Saya bersyukur ada beberapa satelit kami di Semarang dan sebagian besar sudah punya gedung sendiri. Luar biasa. Nah dia kemudian berkata, ini pemberian Pak. Setelah saya berdoa, lalu pendeta hamba Tuhan Pak Musa ini cerita dengan saya, Pak, Tuhan itu ingatkan saya, dari mana saya dapat tanah ini. Dia berkata, sekian puluh tahun yang lalu saya masih kecil Pak. Saya anak pertama, adik saya beberapa, saya laki pertama. Satu hari di desa tempat saya tinggal, itu datang beberapa mahasiswa Pak. Dan mereka mau buka sekolah minggu. Mereka datang pertama, mereka lakukan di bawah pohon. Jadi sekolah minggu itu anak-anak kampung dikumpulkan, lalu mereka mulai ngajari akan firman Tuhan. Setelah beberapa kali, satu hari, saya nggak ikut Pak itu. Dari jauh saya lihat, mahasiswa itu di jalan ketemu dengan ayah saya. Lalu mereka berdua ngomong sangat serius. Lalu kemudian, setelah mereka pergi, saya datangi bapak saya. Saya bilang, Bapak tadi ngomong apa sama mahasiswa itu? Bapaknya berkata, Nak, kamu tahu, aku punya tanah itu nganggur, dan ada rumah kecil. Aku mau sumbangkan itu buat sekolah minggu. Dan dia berkata, bapak saya belum Kristen waktu itu. Dia hanya senang lihat anak-anak diajari. Terus dia berkata, aku mau sumbangkan itu buat gereja pakai untuk sekolah minggu. Dan waktu itu tidak ada perjanjian apapun. Maka sejak minggu berikutnya, para mahasiswa ini ngumpul di rumah tua di situ, dan mereka pakai untuk sekolah minggu. Saudara, bertahun-tahun kemudian, salah seorang dari mahasiswa itu menjadi pendeta. Dan sekolah minggu itu berubah jadi sebuah pos pekabaran Injil, dan akhirnya jadi sebuah gereja. Nah, berkembang dengan cepat sekali, lalu kemudian mereka pindah tempat. Karena mereka mau bangun gedung yang lebih besar, mereka pindah tempat. Dan Pak Gembala ini sopan sekali, dia datangi ayah dari Pak Pendeta Musa ini. Dia berkata, Bapak, bertahun-tahun saya sudah pakai tanah dan rumah Bapak. Sekarang ini saya mau kembalikan, sebab kami mau pindah. Dan dia berkata, sejak itu Bapak saya dan kami sekeluarga jadi Kristen, anak Tuhan semua. Terus dia ngomong begini, Bapak, kami mau kembalikan tanah ini. Ini kan pemberian Bapak dan tidak ada ikatan tertulis apapun. Karena kami sudah beli tanah di tempat yang lebih strategis dan sudah mulai membangun akan gedung gereja, kami mau kembalikan tanah Bapak. Terus teman saya ini berkata, Bapak saya ngomong begini, Pak Pendeta, tidak begitu caranya. Saya sudah ngomong satu kali, ini saya persembahkan. Walaupun tidak ada bukti, saya tetap mau pegang janji. Enggak Pak, kami kan sudah punya. Oke, kalau tidak mau, tetap diserahkan kepada saya. Saya beli tanah ini. Saudara, dia tanya ke Pak Lurah, harganya berapa? Dia kasih duit ke pendeta. Pak, ini pembelian tanah itu. Sekedar untuk juga ikut bantu pembangunan gereja. Si pendeta ini nangis. Orang desa sederhana, sudah menyerahkan tanahnya cuma lesan. Dibalikkan kembali, dia bayar tanahnya sendiri. Dan kemudian Tuhan berkata kepada hamba Tuhan ini, Bapakmu nanam sesuatu, kamu jadi hamba Tuhan, kamu layak
terima akan tuaiannya. Hari ini lagi diurus dan segera akan dibangun sebuah gereja 0,5 hektar. Tuhan beri. Dia tidak pernah lupa apa yang kita buat. Saudara bisa lihat sebuah integritas. Ajaib. Tapi hari ini orang Kristen lain. Tuhan, kalau laku perpuluhannya aku akan berikan kepadamu. Laku beneran. Maksudku dari net. Net itu artinya apa? Ya sudah dikurangi ini, biaya ini, terus biaya hidupku, biaya ini, biaya ini, biaya ini. 0,0 sekian sisanya. Kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Untung Tuhannya bukan saya, saudara. Tapi masih adakah orang-orang yang mengerti sampai kapanpun Tuhan tidak pernah lupa? Jangan Anda pikir Tuhan itu, walaupun di Daniel disebut yang lanjut usia terus pikun gitu. Enggak. Beneran ini. Saya pernah ceritakan. Ini peristiwa sekitar 35 tahun yang lalu. Saya masih SMA kalau nggak salah itu. 35 tahun yang lalu. Saya kok rasanya baru 27 ya sekarang ini, saudara. Tapi ini 35 tahun yang lalu. Hari itu ada hamba Tuhan almarhum Pak Yeremia Arim datang ke Semarang. Lalu kemudian tiba-tiba ada satu orang datangin saya, dia berkata, saya mau bawa teman saya sakit, minta beliau mendoakan. Saya bilang, oh iya Pak, tunggu sebentar. Lalu kenalan, katanya dia kenalan dengan saya. Lalu kemudian dia ngerti nama saya dan dia tahu di mana saya sekolah. Saya sekolah di sekolah Katolik, namanya SMA Loyola. Nah selesai dia didoakan temannya, dia pulang, Roh Kudus ngomong sama dia, kasih dong anak muda itu uang, berkati dia. Dan dia berkata, waktu itu saya pengangguran, jadi uang saya cuma sedikit. Tapi Tuhan berkata, kasih dong dia uang. Dia nggak mau. Dia sekolahnya di Loyola, pasti anaknya orang kaya. Memang sih bapakku kan yang di surga sana. Saya harap bapakmu juga itu. Amen. Jadi dia tinggalkan itu, tapi itu suara terngiang terus berhari-hari. Akhirnya dia cari. Beberapa orang Kristen, aktivis persekutuan ditanya, kenal nggak? Ada anak muda namanya Petrus dari Loyola, tidak ada yang tahu. Memang kan tidak terkenal, saudara ya. Yang terkenal kan nama Yesus. Dan dia sampai lupa kok 35 tahun. Ajaib ya. Orang Kristen itu kalau sudah waktunya melakukan kewajibannya, lupa bisa puluhan tahun. Dia lupa 35 tahun, dan dia berpikir Tuhan juga lupa, dan berkata, cincailah, diemin. Satu hari dia datang ke gereja saya. Selagi khotbah, saya cerita pengalaman waktu SMA. Dan ketika saya sebut nama sekolah saya, Roh Kudus, templak dia. Loh, jangan-jangan ini. Namanya Petrus dari Loyola. Dan Tuhan berkata, dia orangnya. Sebab sudah berubah, saudara. Semua penampilan, semua berubah karena faktor umur, ya toh? Kita mengerti dan itu adalah kodrat alam. Beberapa orang bertambah segar, keberatan, kurus kering, ketakutan. Manusia itu memang susah. Akhirnya dia berkata, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Perintahku tetap sama. Kasih duit Petrus dari Loyola. Dan hari Minggu berikutnya dia datang, bawa box setebel ini, saudara. Pak, ini saya lupa 35 tahun. Lah dulu harusnya ngasih saya berapa? Ya dulu mungkin cuma 5.000 sih Pak katanya. Enggak apa-apa, tak ampuni 35 tahun enggak apa-apa, karena boxnya tebelnya segini. Saya ingat itu dan Tuhan berkata, aku tidak pernah lupa. Saya mau berkata buat saudara, hukumnya tetap sama. Ini menjelang masuk tahun Yobel. Ayo percaya berkat Tuhan buat kita 3 kali lipat.
Tapi kalau tidak ada taburannya, berapapun dikalikan 0, hasilnya berapa? 0 juga. Pak, saya kok nggak terima? Terima, dikalikan 3 Pak. Iya, dari berapa? 0 sih. Yang terakhir, lihat Yesaya pasal 32, ayat yang ke-20. Yesaya pasal yang ke-32, ayat yang ke-20, berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Kalau Anda lihat di Amplified, dia katakan berbahagialah dan beruntunglah kamu yang bisa menaburkan benihmu di atas semua air, ketika air itu meluap sampai ke tepian sungai, dan kemudian benih itu akan masuk tenggelam ke dalam lumpur, dan ketika itu airnya akan mulai surut. Dia berkata, maka tumbuhan itu akan tumbuh, spring up, dan dia berkata, kamu akan menemukan setelah beberapa hari. Tuhan tidak berkata beberapa tahun, dikatakan you will find it after many days, dan menuai dan mendapatkan yang namanya abundant harvest, sebuah tuaian yang sangat limpah. Dan dikatakan kamu yang dengan aman mengirim akan lembu dan keledaimu dan melakukannya dengan merdeka. Saudara sekalian, hari-hari ini Tuhan sediakan buat kita tempat yang penuh air. Dan tempat itu adalah tempat di mana kita bisa melepas sapi dan keledai dengan sangat merdeka dan tidak mengikat dan membelenggunya. Satu hari saya hadapkan ini kepada Tuhan. Tuhan, ini artinya apa? Tuhan berkata, nak, tempat subur itu bukan penjara. Tempat subur itu bukan tempat di mana setiap kali Anda dikatakan, jangan ini, jangan kesini, sesat, sesat, setan, setan, setan. Itu neraka. Neraka tidak pernah bisa ditanami, saudara. Percayalah. Orang yang ngerti akan pekerjaan roh Tuhan, dia punya hati yang sangat merdeka. Yang berkata, ini sapimu, ini keledaimu, ini dombamu, biarkan mereka jalan dalam kemerdekaan Tuhan dan dipimpin oleh roh Tuhan. Dan di situ semuanya akan tumbuh dalam keajaiban Tuhan yang luar biasa. Saudara sekalian, Anda menabur, belajar untuk cerdas. Kemana dan di mana tempatnya. Sebab saya melihat hari-hari ini, dan saya rasakan dalam roh kuat sekali. Dan saya terus terang mulai lihat akan buktinya. Apa buktinya? Saya melihat sebuah kesempatan, kairos, yang terbuka buat kita, orang Indonesia, terutama anak-anak Tuhan, buat jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Saya belum pernah lihat yang seperti ini sebelumnya. 2 hari kemarin, Pastor Konghi datang ke tempat kami. Di depan ada rekaman khotbahnya. Bagus, saya diberkati. Saya mau cerita beberapa hal yang behind the scene. Karena dia cerita banyak, besok saya terusin. Dia cerita soal Dr. Cho, yang ternyata beliau itu sekarang ternyata sering didatangi Tuhan Yesus secara pribadi. Pernah Tuhan itu masuk ke mobilnya, ngomong 1 jam. Baru-baru ini beliau kena masalah karena anaknya, tapi Tuhan tolong dengan cara luar biasa. Besok saya cerita, ajaib. Saudara, ketika saya ini kali kedua lah dalam sekian tahun terakhir ini beliau datang ke tempat kami. Masih dengan struggle yang harus dilewati, kita doakanlah supaya Tuhan beri kemenangan. Tapi yang menarik adalah dia berkata begini. Dia bilang, aku ini sebetulnya iri loh lihat kamu. Saya bilang, apanya? Iri dalam arti positif. Dia berkata, aku terlibat banyak urusan pengadilan ini, menyita banyak waktu dan tenagaku. Tapi aku lihat kalian begitu bebas melakukan apapun yang Tuhan suka. Dan kami cerita banyak hal, dia lihat begitu banyak.
Dan kemarin sore sampai jam 6 kira-kira dia baru naik untuk khotbah. Sebab di belakang saya cerita, saya sharing, dia tulis, dia ketik di iPad-nya dia, semua. Wah ini bagus, ini buat eldersku perlu dengar ini. Jadi lama-lama sampai jam 6, sampai teman saya mengatakan, ini kok dunia kebalik ya. Sekarang nyaretin khotbah, dia cari inspirasi, saudara. Tapi saya mau berkata buat Anda, itu betul. Saya kalau lihat ke depan ini ya, dalam mulai Juni ini sampai akhir tahun, saya kalau lihat, saya belum mengiyakan semua, tapi ini terbuka luar biasa. Bulan Juni saya akan bicara di gereja di Melbourne, itu gereja internasional, bukan gereja Indonesia. Saya juga akan khotbah di persekutuan di Indonesia, orang Indonesia di Melbourne. Bulan Juli, bantu doa, kita akan buat seminar, dan ada 2 kelompok besar akan ikut. Satu kelompok adalah orang-orang Iran, orang-orang Parsi, mereka berbahasa Parsi, tapi kelompok kedua adalah mereka yang berbahasa Arab. Dan kita akan buat di Linz di Austria 17-19, kemudian kita akan buat di London 20, 21, 22, terus ada break 1 hari, 24, 25, 26, kita akan buat di kota Cologne di Jerman. Dan itu selalu akan 2 kelompok ini, orang-orang yang berbahasa Arab dan berbahasa Parsi. Saya pernah cerita ke Anda bulan yang lalu, Tuhan berkata ke Eropa, nak, karena akan terjadi banyak hal yang tidak baik, kamu harus bangkitkan gereja. Belum diselesaikan ini saudara, saya baru terima undangan untuk buat seminar dan khotbah di Turki. Saya juga belum iakan, karena itu sekitar bulan Agustus awal. Saya cek tidak nabrak SHRK, tapi tidak berarti saya harus pergi semua, tapi ini aneh. Sekarang ada banyak orang yang percaya Tuhan, dan mereka dengar apa yang Tuhan kerjakan di sini. Mereka berkata, tolong berbagi dengan kami. Itu Turki. 2 hari yang lalu, saya terima undangan dari Shanghai. Ada satu orang Vietnam, 8 tahun yang lalu pergi ke Cina, nginjil. Dalam 8 tahun, dia bangun lebih dari 420 gereja di seluruh Cina. Dan beberapa tahun lalu, dia buka sekolah Alkitab. Dan dia undang saya untuk bicara pada waktu pengutusan atau wisuda sekolah Alkitabnya dia di Shanghai. Saya belum iakan juga nih. Terus kemudian September akan ke Israel dengan 14 bis. Haleluya, semua baik dalam anugerah Tuhan, sempurna karena anugerahnya. Tapi Morris undang saya November untuk bicara. Saya kalau lihat itu aneh bener. Kita pernah beberapa kali ya dengan Morris Hero di Tel Aviv. Yang terakhir itu Tuhan kerja luar biasa. Tapi saya dengar dari stafnya, beberapa tahun terakhir ini jumlah yang ikut di beliau itu nggak terlalu banyak ngedrop. Lalu kemudian awal tahun ini mereka diputeri lagi nih, gereja-gereja dikontakin begitu. Ditanya kenapa nggak datang dan sebagainya. Lalu diundang lagi, nanti November ya kita buat lagi 1 hari saja, tolong datang, karena ini yang Tuhan suruh. Dan hampir semua berkata begini, itu hamba Tuhan Indonesia ikut bicara tidak? Kenapa? Kalau dia bicara kami mau datang, kalau dia nggak bicara kami nggak datang. Jangan tepuk tangan. Saya hanya mau berkata buat saudara gini, ini sebuah pintu terbuka. Sebuah pintu terbuka. Buat kita jadi berkat buat bangsa-bangsa. Dari Arab, Israel, Cina, semuanya, everywhere. Tuhan sedang buka pintu. Sebetulnya, saya dapat undangan ke Norwegia, saya dapat undangan ke Finland. Wah, beberapa negara sih. Saya diam-diam saya bilang, Tuhan ini terlalu banyak ini. Nanti saya nggak ngurusi jemaat dan tidak SHRK, masalah ini. Tapi saya mau berkata buat saudara, saya mau berkata begini, ini sebuah kesempatan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Roh Tuhan sedang membuka sebuah pintu. Hanya kita mesti harus tepat. Tidak semua adalah bagian kita. Yang bagian kita saja, mari kita lakukan. Saya percaya nama Tuhan dipermuliakan dan Yesus
ditinggikan. Yang percaya katakan amin. Saudara, sebelum kita selesai, malam ini saya mau ajak Anda membawa korban saudara. Khusus hari ini, kita mau pakai buat misi kepada bangsa-bangsa. By the way, bantu doa. Ada satu hal lagi yang ganggu hati saya, tapi saya mau kerjakan. Anda tahu Kopassus? Ada yang di Solo, di Kandang Menjangan. Dari mereka baru kontak, gerejanya hampir rubuh di kompleks compound Kopassus. Saya mau coba minggu ini, atau awal minggu depan sebelum Bahtera akan ke Solo, pengen lihat seperti apa. Dan saya mau kita bangunlah, supaya Kopassus kita juga dilawat Tuhan. Amen. Saya mendengar minimal ada 80 orang yang Kristen di situ. Dan itu cukup besar loh saudara. Karena jumlah mereka tidak banyak. So hari ini saya mau ajak Anda bawa korbanmu. Bolehkah Anda lepaskan dulu dompet Anda dan sebagainya. Mari datang ke Tuhan, tanya Tuhan, berapa yang Tuhan mau. Dan saya ingin ini lakukan dengan sebuah perjanjian garam. Dan kita akan kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayo semua sembahyang sama-sama. Besok saya akan lanjutkan lagi. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu hari ini. Semua adalah anugerah Tuhan, semua sumbernya asalnya daripada-Mu. Kami minta blessing yang terbaik turun. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bicara, berapa yang Engkau mau kami bawa kepada-Mu ini. Korban kami buat bangsa-bangsa dilawat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, amin. Mari beri yang terbaik. Saya minta boxnya nanti di depan, Anda boleh dipungut oleh yang belum terima amplop boleh angkat tangan, tolong dibagikan dulu. Saudara, kalau Anda punya yang Tuhan suruh di luar apa yang Anda ada, Anda bisa kirim ke akun yang seperti biasa untuk bangsa-bangsa. Sikana kata syutu kubushika ila kata Nikara hashutuku ya nama. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bahasa Sikiri kata syutuku rupahayane mataku rupapa Nishikiri kata hasokare mata karana makuli medeku Nikara hasanta karana makalana matokayana mahasini Medekuru santa karamata kore makata santa kalamata kolo Nikara hasikini medeku shikiara namata kalamata kolo Nikini syukuru nata santa karala kata kayana nama Medekuru santa karala makata sukayana makalama. Dalam nama Tuhan Yesus, saya bubuhkan garam dari sebuah perjanjian garam korban ini akan terus diingat Tuhan sampai kapanpun, karena ini sebuah perjanjian abadi Engkau dengan kami. Terima penyembahan ini Tuhan. Bangsa-bangsa dilawat Tuhan, bangsa demi bangsa diberkati. Dari Indonesia memancar kemuliaan Tuhan yang luar biasa, yang belum pernah terjadi, yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga. Tuhan melakukan dengan cara yang ajaib. Hari ini kami berkata, biar naik di hadapan-Mu Tuhan sebagai persembahan yang berkenan, yang kudus. Dan kami berkata, biarkan ini berlipat kali ganda. Tahun ini kami terima berkat 3 kali lipat dari yang selama ini kami lakukan dan taburkan. Di dalam nama Yesus, memintakan anugerah yang ajaib turun Tuhan, untuk memberkati kami dengan semua yang terbaik yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudara, sebelum saya ucapkan berkat, di depan sini dan depan sana ada CD dari Morris Clark, MP3 dari Puyin tentang tahun Yobel, dan tentang 3 menit terakhir ada, kalau Anda lihat ada jam tangan untuk pelayanan juga, ada yang memberikan persembahan. Saya berdoa semua mengerti bahwa ini kairos Tuhan, ini merupakan waktu yang berbeda. Saya lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan, biar berkat yang terbaik turun buat semua kami. Apa yang kami dengar dimeteraikan Tuhan, biar kasih dari Allah Bapa, anugerah yang besar dalam Kristus Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus turun atas hidup kami malam ini sampai Maranatha. Besok siapkan kami Tuhan untuk hal yang lebih ajaib Engkau bawa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya semua berkata